به وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Zamanu wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa irhasatuhu. Masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta irhasat. La syak anna hunaka mu'jizatun wa mubasyiratun wa dalail ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saufa yulad. Tidak diragukan bahwa dalam kejadian kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat mukjizat, terdapat kabar-kabar gembira, petunjuk-petunjuk bahwa akan dilahirkan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita membaca di dalam Maulid At-Tibai itu semuanya sudah bertanya-tanya. Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Qila huwa Nuh. Qila huwa Ibrahim. Qila huwa Musa. Qila huwa Isa. Sudah bertanya-tanya, menanti siapa nabi akhir zaman yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala idhami sya'nihi wa rif'ati manzilatihi. Mukjizat dan mubasyirat itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan, tingginya pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat hunaka ma tusamma bil irhasat. Ada juga yang dinamakan dengan selain mukjizat dan mubasyirat, yaitu adalah al-irhasat. Apa itu al-irhasat? Irhas itu adalah ma yadhhar minal khawariq anin nabi sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhuri. Sesuatu hal yang nampak dari hal-hal yang tidak masuk akal muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi atau sebelum beliau lahir. Jadi tanda-tanda yang enggak masuk akal, logika itu enggak masuk. Itu namanya khawariq. Nah, kalau bahasanya orang sekarang itu khurafat. Ya, dianggap dongeng, enggak masuk akal. Ya karena enggak masuk akal itulah sehingga dipercaya oleh orang-orang kafir sebagai bukti bahwa ini adalah spesial, bukan hal yang biasa. Seperti kanur alladzi kana fi jabini aba'i nabiyina, cahaya yang ada di kening orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah diceritakan seorang yang bahkan minta hanya sekedar disetubuhi oleh Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melihat adanya cahaya yang ada di keningnya. Itu namanya irhas. Atau al-irhasat juga bisa hiyal muqaddimat wal alamat al-mu'dzinah bi qurbi hudusil amri qabla wuqihi fi'liyan. Irhasat itu adalah permulaan
tanda-tanda yang mengumumkan, yang menunjukkan bahwa akan terjadinya sesuatu sebelum terjadi secara nyata. Itu irhas. Begitu juga ada yang mengartikan ihdatsu amrin khariqin lil 'adah dalin ala bi'tsati nabiyyin qabla bi'tsatih. Irhas itu juga melakukan hal baru, sesuatu yang enggak masuk akal, yang enggak seperti normalnya biasanya, yang menunjukkan akan diutusnya seorang nabi sebelum dia diutus. Apa itu dalam Maulid Habsyi, Maulid Syamsuddin wa ala nubuwatihi wa risalatihi min agwal alamat, apa itu sebelumnya? Itu Syamsuddin itu. Artinya menunjukkan ada hal-hal yang luar biasa terjadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum diangkat menjadi Nabi. Di antaranya saat renovasi Ka'bah, Nabi ikut bantu bangun. Semua orang bangun dengan melepas pakaiannya untuk membawa apa? Kalau bahasanya kita itu batu batanya dibuat ngangkut. Nah, mereka menyarankan Nabi untuk melakukan hal yang sama. Setiap Nabi ingin membuka pakaiannya untuk membuka aurat, Nabi itu pingsan. Padahal semua orang bisa, tapi Nabi nggak bisa. Setiap mau buka aurat, Nabi pingsan. Setiap mau buka aurat, pingsan. Jadi nggak jadi akhirnya. Sudah dipakai. Dan banyak terjadi hal-hal demikian. Taslimul hajar, batu mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Banyak hal terjadi demikian. Sebagian ulama juga mengatakan irhas itu ma yasduru minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min amrin khariqin lil 'adah. Irhas itu sesuatu yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang enggak masuk akal. Ya, enggak masuk akal. Jadi gini, para anbiya sebelumnya itu semuanya selalu Allah tunjukkan dengan mukjizat-mukjizatnya untuk menarik mereka menjadi beriman. Pada Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, itu Nabi sering menunjukkan hal-hal demikian dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tapi ketika sudah diangkat menjadi nabi, hal-hal yang sifatnya itu enggak masuk akal itu sudah mulai berkurang. Bukan berarti Nabi enggak punya, enggak. Tapi Allah ingin menunjukkan ini loh agama yang sempurna, agama yang rasional, bukan hanya sekedar hal-hal yang mustahil tok. Oh, nabi-nabi sebelumnya ditunjukkan karomahnya, kemuliaannya oleh Allah dengan mukjizatnya, dengan berbagai macam, sampai di puncaknya Nabi Isa itu menghidupkan yang sudah mati, untuk membuat orang percaya bahwa dia adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tidak. Dari awal ketika diperintahkan untuk menyampaikan, jarang sekali Nabi itu menunjukkan mukjizatnya. Hanya di saat-saat yang genting. Nah, kalau hanya mengandalkan mukjizat, nggak perlu perang, itu sudah hancur semua orang kafir Quraisy. Tapi Allah nggak menginginkan itu, dan Nabi Muhammad menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang rasional, masuk akal, diajarkan secara keilmuan. Sehingga muncul di zaman sekarang dengan berbagai macam ilmu, sumbernya semuanya mengambil dari Al-Quran. Apa saja, semuanya. Semua ilmu mengambil dasarnya dari Al-Quran. Hatta pesawat terbang, hatta ngebor,
semuanya sumbernya dari Al-Quran. Nggak ada yang nggak ngambil dari Al-Quran. Kedokteran, alat medis, semuanya sumbernya dari satu, yaitu Al-Quran. Mau dibantah model apapun, enggak, ini hasil pemikiran. Pemikiran itu dari siapa? Dari orang sebelumnya semuanya mengambil dari Al-Quran. Gak ada yang nggak ngambil dari Al-Quran, semuanya ngambil dari Al-Quran. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di awal munculnya kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum diutus itu muncul irhasat, menyambung daripada para nabi sebelumnya yang mengandalkan kemukjizatan. Nah, karena itu para aulia nggak gampang mengeluarkan karomah. Sekarang dididik karomah. Itu mereka keluarkan itu saat-saat mendesak, saat-saat yang genting, baru mereka munculkan karomah itu. Karena mereka nggak mau dihormati karena karomahnya itu, nggak mau. Justru karomah yang tertinggi dari seorang wali itu adalah ketika dia melakukan keistiqomahan. Al-istiqamah afdalu min alfi karamah, khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-istiqamah hiyal karamah. Karamah yang sesungguhnya itu ya istiqomah itu. Istiqomah itu adalah karamah yang sesungguhnya. Karena itu dikatakan innaha min gabilil karamat. Irhas itu untuk mengimbangi keramatnya para aulia. Fa innal anbiya qabla nubuwah la yaksuruna an darajatil aulia. Karena derajat para anbiya walaupun mereka belum diutus menjadi nabi, itu derajatnya enggak lebih rendah daripada para wali. Tetap walaupun mereka belum diangkat menjadi nabi, kedudukannya dengan kewalian yang tertinggi masih lebih tinggi nabi yang belum diutus menjadi nabi. Siapapun itu nabinya, ketika dia belum diutus menjadi nabi, mereka kedudukannya lebih tinggi daripada para aulia. Masa para aulia aja bisa memiliki karomah, bagaimana nabi tidak memiliki kemuliaan apapun? Kan nggak mungkin. Nah, kalau disamakan dengan karomah kan nggak mungkin. Namanya harus dibedakan agar terlihat kemuliaannya beda. Namanya adalah al-irhas. Lah, di antara kejadian yang spesial dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kanat hadithatul fil al-irhas al-kabir li maulidi syarif Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian pasukan gajah yang menyerbu kota Mekah itu adalah irhas yang besar untuk menunjukkan kemuliaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhrajat Tirmidzi fi sunanihi 'an al-Muttalib bin Abdullah bin Qais bin Makhramah an abihi an jaddih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari seorang yang bernama Muttalib bin Abdullah bin Qais bin Makhramah. Beliau meriwayatkan dari ayahnya, dari Qais, dari Abdullah dari kakeknya, Abdullah dari ayahnya lagi, yaitu bin Qais bin Makhramah. Beliau mengatakan ulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Aku dilahirkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun yang sama, yaitu tahun gajah, tahun pasukan gajah. Waqad anzalallahu ba'da dzalika fil Qur'anil Karim Surat al-fil allati qala fiha alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Setelah Nabi diutus menjadi nabi, Allah turunkan wahyu dalam Al-Qur'an surat Al-Fil. Allah berfirman di dalamnya, surat yang sudah kita hafal itu, fa fil am alladhi wulida fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlakallahu ashabal fil alladzina aradu hadma baitihil haram. Di tahun
gajah di tahun saat dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah hancurkan pasukan gajah yang mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah berlalu bertahun-tahun, bahkan sampai di atas diangkat menjadi nabi, summa anzala ala rasulihi sayyidina Muhammad SAW surat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksudnya Nabi diingatkan oleh Allah, alam ta'lam wa tukhbar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukankah kamu sudah tahu, kamu dikasih kabar bagaimana Tuhanmu melakukan sesuatu kepada ashabul fil. Dan pertanyaan itu adalah takrir wa ta'zim. Allah ingin menetapkan kejadian itu di benak orang-orang dan menunjukkan besarnya kejadian tersebut. Lima hadatsa, atas apa yang terjadi di pasukan gajah tersebut. Wal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yurad bihil umum. Yang diajak bicara adalah Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu tahu kabar bagaimana apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul fil? Tapi yang dimaksud oleh Allah bukan hanya Nabi Muhammad, semua orang. Bukankah saat itu di antara mereka orang-orang yang setelahnya mengufuri Nabi, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Wa ma'nahu qad ra'aitum dzalik wa araftum mawdi'a minnati 'alaikum. Maknanya Allah mengatakan kalian telah mengetahui hal itu. Kalian tahu melihat tempat atau bagaimana aku memberikan anugerah kepada kalian. Wa qissatu ashabil fil kanat irhasan wa tawti'atan li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah pasukan gajah itu merupakan irhas dan penapakan tilas atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma nazalat hadhihi surah wa tala alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil musyrikin min ahli Makkah adadun kabir mimman adraka ahdatsaha. Saat turun ayat tersebut, Nabi membacakan kepada mereka, dan ada di antara kaum kafir, orang-orang musyrik saat itu dari penduduk Mekah, jumlah yang sangat banyak yang nututi masa itu. Abu Lahab nututi masa itu, melihat kejadiannya. Abu Jahal, mereka melihat kejadian hal itu. Lah, Allah mengingatkan ayat ini, fal murad tazkiruhu bima fiha min wujuhid dalalah ala kamali ilmillahi ta'ala wa qudratihi wa izzatihi wa himayati baitihi wa ta'zimi haramihi wa ta'jib min kufril musyrikin alladzina syahadu hadhil azama min ayatillahi ta'ala. Allah ingin mengingatkan kepada mereka orang kafir Quraisy apa yang terjadi dari pasukan gajah itu daripada hal segi petunjuk bahwa ini loh kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi yang menyampaikan. Nabi kan baru lahir, masa tahu kejadiannya. Tapi Allah ingatkan. Dan di antara mereka masih ada orang kafir Quraisy. Ingat enggak kamu? Ya, seperti misal kita mengetahui sejarah tentang sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan. Ada di antara kita yang hadir saat itu, tahu proses itu. Kita mengatakan, ingat enggak kamu tentang kejadian itu? Bagaimana susahnya masa itu. Kemudian dikasih kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pejuang yang berjuang. Kan mengembalikan ini loh. Pengetahuan ini sampai kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah kepada kafir Quraisy. Lihat. Tahu kok aku kejadian itu. Dan aku yang menjaga Ka'bah. Mana perbuatan mereka? Usaha mereka untuk menjaga? Tidak ada. Mereka bingung mau ngapain. Ini gajah besar-besar kuat-kuat yang dibawa. Bingung mau ngapain.
Sayyidina Abdul Muttalib hanya berdoa, yang lainnya kebingungan, tapi Allah beri bantuan untuk menunjukkan betapa agungnya kemuliaan tanah haram, tanah suci. Dan itu membuat Allah ingin membuat orang kafir itu kagum atas apa yang mereka lihat. Dari keagungan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kama anna fiha tathbitan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuwajihu adal musyrikin wa inadahum. Begitu juga di dalam kejadian itu Allah ingin menetapkan, mengkokohkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi gangguan kafir musyrik dan pertentangan perlawanan mereka. Allah ingin gak usah kaget ketika kamu dimusuhi. Dulu Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu hai Muhammad gak usah bingung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lihat, mereka pasukan gajah yang kuat dihancurkan oleh Tuhanmu. Gak usah khawatir. Ketika kamu diganggu oleh orang kafir Quraisy, disiksa, sahabatmu ditawan dan yang lain sebagainya, gak usah khawatir. Allah yang akan membalas mereka. Ini orang Makkah bingung menghadapi Ashabul Fil, Allah bantu. Apalagi engkau yang lebih afdal daripada Ka'bah, yang lebih mulia daripada Ka'bah, nggak mungkin dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inayatuhu ta'ala bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inayatu bi Baitul Haram aqwa wa atam min inayati bi ayyika in akhar. Perhatian Allah, bantuan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta bantuan Allah kepada Masjidil Haram, Ka'bah itu lebih kuat dan lebih sempurna daripada bantuan Allah kepada selainnya. Kalau kepada Ka'bah aja Allah memperhatikan seperti itu, kepada Nabi lebih. Jangankan kepada Nabi, jangankan kepada Ka'bah, kita kaum muslimin ini diperhatikan oleh Allah luar biasa. Kita nafas nggak ngatur oksigennya yang mana, karbon dioksidanya yang mana. Jantung kita berdetaknya stabil, siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahu ta'ala qala, seakan-akan Allah ingin mengatakan, anal ladzi fa'altu ma fa'altu bi ashabil fil ta'ziman lak wa himayatan lil baitil haram wa tashrifan li qudumik. Seakan-akan Allah mengatakan, yang aku lakukan daripada perbuatanku kepada ashabul fil itu menunjukkan aku memuliakan kamu, menghormati kamu, menjaga Ka'bah dan memuliakan kedatanganmu di atas muka. Wa id qad nasartuka qabla qudumik fa kaifa atrukuka ba'da zuhurik. Kalau aku sudah membantumu dulu sebelum kamu muncul, saat kamu muncul, bagaimana terus aku akan meninggalkanmu setelah kamu muncul? Kalau belum lahir aja sudah dibantu oleh Allah, saat mau munculnya aja dibantu oleh Allah, bagaimana saat sudah muncul atau apalagi sudah menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kita juga harus mikir yang sama. Nggak mungkin orang yang memperjuangkan agama Allah, yang meneruskan jalannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak mendapatkan perhatian khusus dari Allah, nggak mungkin. Karena itu Allah sudah berjanji, intan surullah yansurkum. Kalau kita mau mensyiarkan agamanya Allah, Allah bantu, nggak usah khawatir. Wah, ini diganggu oleh A, B, C, tetap aja jalankan. Nabi diganggu lebih parah dari kita. Kita nggak berdarah-darah, kita nggak diperangi, nggak bawa pedang. Gangguan kita ini remeh, kecil. Saya bisa bayangkan itu pasukan Ashabul Fil itu saat mau menghancurkan Ka'bah. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diceritakan nanti bagaimana secara ringkas kejadian Ashabul Fil. Apalagi yang dialami oleh Nabi Muhammad, dicekik pernah, diinjak kepalanya saat sholat pernah, dilempari jeroan pernah, dilempari batu berdarah-darah pernah, sampai ditodong pedangnya Nabi sendiri pernah. Tapi Allah membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita.
Jangan merasa kecil hati, wah percuma nggak bisa ini. Intan surullaha yansurkum. Tapi hasilnya nggak ada, sudah bertahun-tahun kita seperti ini nggak kelihatan hasilnya. Wa ma'alaika illal balagh. Tugas kita itu menyampaikan, bukan kita memberi hidayah orang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita nggak bisa memberi hidayah orang, nggak bisa. Kita ini hanya wasilah untuk menyampaikan hidayah Allah. Sampai atau gak dilakukan oleh gak, itu Allah yang ngatur, bukan kita. Bukan kita. Hasil, apakah Nabi Nuh 950 tahun itu dakwanya gak berhasil? Berhasil. Bukan karena sedikit terus gak berhasil, bukan. Karena hidayah itu murni Allah. Kok Nabi Muhammad aja sudah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu gak bisa memberikan hidayah, apalagi kita. Nabi Muhammad nggak bisa, apalagi kita menyampaikan. Karena itu Nabi ketika memerintahkan Sayyidina Ali memimpin di perang Khaybar, Nabi mengucapkan la an yahdiyallahu bika, bukan la an tahdillah, la an tahdihi, la an tahdi rajulan, enggak, la an yahdiyallahu bika rajulan. Kalau ada satu dari mereka mendapatkan hidayah dari Allah sebabmu, bukan kamu yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan hidayah kepada dia sebabmu. Khairun laka min humurin na'am. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.